Ya, Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber yang hadir di Studio 4 TVRI ataupun secara daring. Saya akan langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini kan ketika memang ada dua kingmaker begitu, meskipun memang nanti keputusannya di Ibu Mega begitu. Pak Jokowi ini kan selalu di beberapa kesempatan, beberapa kali mengajak Pak Prabowo dengan Mas Ganjar begitu. Dan Pak Jokowi ini juga punya massa militan yang sangat luar biasa. Kira-kira dari internal PDI mengartikan kode-kode dari Pak Jokowi seperti apa, Bang Andreas? Kalau saya melihat Pak Jokowi ini memainkan peran menjembatani gitu. Menjembatani? Bukan sebagai kingmaker kedua? Di PDI Perjuangan kingmaker cuma satu. Cuma satu, Bu Mega artinya? Karena itu perintah partai. Karena itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai ya menetapkan bahwa keputusan itu adalah hak prerogatif ketua umum gitu. Dan Pak Jokowi pun memahami itu gitu. Tapi beberapa kali kode-kode kan? Enggak, ya justru kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau menyampaikan ke Ibu Mega gitu kan. Beliau menyampaikan ke Ibu Mega gitu. Nanti kan ke Ibu Mega yang memutuskan gitu. Kan itu jelas gitu kan. Itu jelas gitu. Makanya saya katakan tadi gitu. Ya kalau saya sih lihat the end of the process ini nanti para elit yang akan bertemu dan kemudian berbicara. Seperti tadi juga misalnya di teman-teman dari PKB, Gerindra kan juga menyerahkan keputusan itu pada Pak Prabowo dan Caimin kan. Saya kira hal yang sama pun itu kan sudah itu merupakan keputusan kan. Sehingga nanti kalau yang paling bagus adalah bagaimana kita lihat nanti pertemuan dari para elit-elit ini gitu. Dan ya proses politik di Indonesia itu selama ini ya seperti itu gitu kan. Bahwa kemudian siapa yang diajak untuk bertemu dan siapa yang tidak diajak untuk bertemu lah itu yang akan menentukan bagaimana perjalanan ya kesepahaman yang akan muncul di dalam proses kerjasama. Kalau saya katakan kerjasama untuk memenangkan pasangan calon presiden, wakil presiden ke depan gitu. Oke, saya langsung ke Kang Huda. Kang Huda, artinya kalau bicara terkait dengan beberapa kemungkinan begitu. Nah, kira-kira PKB ini tetap mempertahankan posisi Caimin sebagai cawapres dari Pak Prabowo atau seperti apa, Kang Huda? Tetap mempertahankan posisi kedua atau seperti apa? Ya, Caimin punya mandatori masalahnya. Caimin dimandatorikan oleh Muktamar PKB bahwa beliau harus ikut dalam putaran Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres. Nah pada konteks inilah lalu waktu itu kita bangun koalisi dengan Gerindra dalam rangka untuk ini menjadi tiket bagi Caimin untuk maju. Begitupun Pak Prabowo. Dengan persentase yang belum sampai 20%, dengan koalisi ini bisa menjadi tiket untuk beliau berdua. Kira-kira gitu semangatnya. Oke, Kang Huda, kalau tadi... Karena itu sekali lagi... Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Dilanjutkan dulu, silakan Kang Huda. Ya, karena itu sekali lagi kita belum ada obrolan sama sekali soal wacana Prabowo Ganjar Prabowo gitu. Sama sekali. Dalam diskusi dengan teman-teman Gerindra sama sekali juga tidak ada bahasan sama sekali menyangkut soal ini. Nah karena kami merasa ini adalah opsi-opsi di luar dan ya setidaknya sampai hari ini sekali lagi memasangkan Prabowo Ganjar Prabowo, saya merasa belum ada momentumnya apa-apa sampai hari ini. Gitu. Mungkin apa yang disampaikan yang dibayangkan oleh Mas Toto misalnya gitu dan ada para pihak yang sedang melakukan konsolidasi gitu, itu satu pihak gitu. Pihak yang lain juga banyak elit yang kira-kira menegasi pada konteks apa yang mungkin sedang dikonsolidasikan oleh banyak pihak itu. Nah itu beberapa catatan. Catatan yang lain, sejak dari awal kami memang membayangkan Pilpres yang
pada pemilu 2024 yang tidak diikuti oleh incumbent, itu artinya pilpres 0 kilometer, memang semestinya diikuti oleh banyak pihak sebagaimana sampaikan oleh Mas Adi tadi itu. Banyak figur, banyak kader politik bangsa ini yang bisa berkompetisi. Dan ini pilihan yang paling baik, ya. Pilihan yang paling baik di mana semua memberi ruang dalam konteks pilpres yang tidak diikuti oleh incumbent gitu. Dan siklus 10 tahunan ini kita rayakan bersama sebagaimana siklus 10 tahun sebelum yang kemudian Pak Jokowi lahir sebagai presiden pasca SBY gitu. Nah, itulah tadi yang mungkin disampaikan oleh Bang Daniel juga. Kita ingin pilpres ini, kita ingin melihat demokrasi 2024 baik pilpres dan pileg ini kita hajati dengan semangat kegembiraan gitu. Dan menurut saya salah satu catatan kegembiraan itu adalah banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang muncul. Paling tidak 3 pasangan. Paling tidak 3 pasangan. Dan semestinya menurut saya ya, kalau di level partai politik saja mengendaki begitu, gitu, semestinya Mas Toto dan kawan-kawan saya kira mendorong lebih kuat opsi-opsi untuk opsi 3 tadi supaya ya? demokrasi kita 3 sehat pasangan. Dengan menampilkan banyak menyampaikan banyak figur gitu. Karena itu saya seringkali aneh sebenarnya. Kalau partai hari ini ingin memaknai proses demokrasi ini dengan begitu sehat begitu, semestinya menurut saya kekuatan civil society, kekuatan kelompok-kelompok yang lain, pressure group yang lain, saya kira akan lebih punya inisiatif yang lebih gitu. Itu aja sih. Baik, Kang Huda, tapi tambahan ini, kalau misalnya tadi di segmen awal kan mengatakan ketika memang ada opsi Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, ini kan ada kemungkinan untuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan bubar. Artinya PKB ini tidak ingin satu kubu lagi dengan PDI atau seperti apa kemungkinannya nih? Kang Huda. Enggak, kita kan ngomongin soal koalisi PKB Gerindra yang kita letakkan dengan semangat apa yang menjadi cita-cita PKB dan apa yang menjadi cita-cita Gerindra gitu. Nah, ketika semangatnya nggak sama, di luar ekspektasi yang sudah kita bangun setahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus waktu itu kita deklarasikan, ya kira-kira pasti bubar jalan gitu. Tidak ada kemungkinan begitu untuk merapat, Kang Huda? Dalam cara pandang PKB, artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi target dan mimpi PKB gitu. Secara otomatis itu pasti bubar jalan gitu. Saya akan minta tanggapan langsung Bang Daniel terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Huda. Bang Daniel. Mas Ardianto, saya berusaha merasionalisasikan menggunakan rumus matematika, rumus fungsi itu. Kira-kira ada 3 variabel. 3 variabel bisa menentukan kemenangan Pilpres atau siapa yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. Pertama, ya tentu variabel elektoral. Ya. Kemudian kedua, itu adalah variabel formasi Capres-Cawapres. Kemudian ketiga, ya variabel kontingensi yang bisa berubah apapun. Nah, variabel elektoral ya, yang sekarang dilihat oleh publik, yang dilihat oleh para pengamat, yang dilihat oleh siapapun yang kemudian dibahas dalam forum-forum televisi seperti ini, itu adalah variabel elektoral seringkali. Jadi dicocokkan. Dalam konteks mencocok-cocokkan pasangan Pak Prabowo dan Ganjar, atau Pak Prabowo dengan siapapun, dengan Gus Muhaimin dan sebagainya, yang pada saat ini yang dilihat adalah variabel elektoral, dan semua yang dibicarakan itu semuanya masih dalam konteks variabel elektoral, dan ini bukan variabel yang legal maksud saya, yang nanti resmi menjadi capres dan cawapres. Semuanya berangkat mencocok-cocokkan, melakukan cocokologi itu dalam rangka melihat data primer yang dalam bentuk variabel elektoral tadi. Nah, tapi variabel elektoral ini itu bisa berubah
jauh dari prediksi para pengamat sekarang kalau kemudian sudah ada formasi yang sudah diramu oleh partai-partai politik. Kenapa? Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan. Misalnya, kenapa kemudian PKB dan Gerindra dan PKB belum menentukan, belum mengumumkan capres dan cawapresnya? Karena kita tentu mencari formasi yang terbaik. Kita ingin membangun koalisi yang lebih kuat, begitu. Kenapa kami ingin maju? Tentu dalam rangka memenangkan pemilu. Kami ingin sukses capres dan cawapres kami, tentu juga ingin sukses legislatif dan sebagainya. Nah, ini variabel ini formasi belum terbentuk dan semuanya akan jadi variabel elektoral itu bisa berubah. Kalau misalnya nanti sudah ketahuan ini formasi dari kubu A siapa, formasi dari kubu B siapa, atau formasi dari kubu C siapa. Jadi tentu kami juga di Gerindra PKB melihat nanti informasi dari rival kita siapa-siapa saja. Kenapa? Karena itu akan menentukan strategi, itu akan menentukan bagaimana pertarungan dalam tanda kutip pertarungan kita di Pilpres nanti. Yang ketiga itu adalah variabel kontingensi yang apapun bisa berubah. Dan ini yang tentu diamati sehingga Anda akan temukan sampai dengan detik ini tidak satupun partai politik yang mengumumkan akan memasangkan capres dan cawapres ini secara final. Kenapa? Karena semuanya saling melihat konstelasi politik yang ada. Makanya kami akan melihat tetap nih, ini akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, penentuan dan pengumuman capres dan cawapres kemungkinan bisa saja terjadi pada detik-detik akhir. Detik-detik akhir, mendekati karena semuanya pendaftaran dan menunggu wait and see masing-masing, sehingga tiga variabel ini itu pasti juga menjadi pertimbangan Gerindra dan PKB, pertimbangan Mas Huda dan kawan-kawan, pertimbangan kami di Gerindra dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, saya akan langsung ke Mas Toto. Mas Toto, ada 3 variabel tadi kalau berdasarkan Bang Daniel, ada elektoral, formasi, dan juga kontingensi begitu yang harus diperhatikan terkait dengan formasi ini masih meramu saat ini begitu. Iya. Ya, kami memperkuat memang demikian. Jadi dari 3 tadi elektabilitas, kemudian juga formasi itu sebenarnya koalisi ya. Koalisi lalu pasangannya siapa, kemudian yang berikutnya kontingensi. Kalau kontingensi itu memang berlaku umum, tidak hanya untuk capres, untuk pilkada pun juga seorang calon sudah favorit, tiba-tiba ditangkap KPK misalnya ya kan, selesai gitu kan. Nah tapi ada satu hal yang juga kita ingin nyatakan di sini. Tadi misalnya ada dari Mas Huda tadi terkait dengan bagaimana upaya kita untuk mendorong sesuatu demokrasi yang lebih sehat gitu. Jadi bagaimana di dalam pemilu yang petahana sudah tidak ikut itu pestanya bisa lebih meriah, lebih banyak. Jadi bukannya didorong-dorong untuk menjadi pasangan yang itu saja, Ganjar Prabowo misalnya, tapi juga supaya bisa terbuka lebih. Sebetulnya persoalannya bukan di kami itu mendorong-dorong ke arah sana, sebetulnya bukan, tapi bagaimana kanalisasi terhadap keterpilihan di masyarakat, kemudian juga efektivitas itu bisa dijalankan, bahwa setiap partai itu mempunyai kepentingan untuk memajukan ketumnya sebagai capres atau cawapres, itu sudah pasti, tapi sama sekali tidak ada maksud dari Kompas dalam hal ini untuk istilahnya mendorong-dorong ya, itu tidak. Tapi ini kan sebuah tawaran, sama juga ketika dulu Pak Prabowo masih di luar kabinet, lalu sekarang masuk bergabung di dalam kabinet. Nah pada akhirnya sebetulnya kalau kita lihat, kita sarikan dari perbincangan ini akan diselesaikan oleh pertama-tama adalah yang nomor 1 tadi, elektabilitas. Istilahnya tadi hitung-hitungan angka tadi ya, itu akan menyelesaikan semuanya. Kalau misalnya kita berandai-andai sekarang ini elektabilitasnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sebetulnya masih in between ya, meskipun kelihatannya kalau di pertanyaan terbuka kelihatannya jauh, tapi ketika di head to head kan tidak terlalu jauh. Tapi ketika ini semakin jauh, ini akan bisa menyelesaikan banyak hal. Tetapi ketika elektabilitas ini tidak semakin jauh, kemudian semacam ini saja,
bahkan mungkin semakin berimbang, lalu di situ di tempat ketiga taruhlah Pak Anies Baswedan naik, nah itu ceritanya bisa beda. Oke, kalau ini kita lihat angka beberapa angka Indonesia Polling Stations Februari 2003, Mas, ini kan head to head-nya antara ketiga ini begitu. Political statik juga angka-angkanya juga tidak terlalu jauh begitu, meskipun antara posisi satu, posisi kedua Ganjar Prabowo ini masih dinamis begitu. Kalau angka semacam ini jauh ini, Mas. Kalau angka semacam ini jauh. Selalu bertiga ini ya? Iya, kalau ini 33 dan 20 itu jauh karena sudah lebih dari 2 kali margin error. Kalau ini, tapi kan kita tidak ini, angkanya bukan ini. Kalau angka dari Litbang Kompas kan bukan. Litbang Kompas 25,3, 18,1. Kalau yang ini kan angkanya tidak terlalu jauh. Artinya 18 ke 25 itu sebenarnya masih di bawah 2 kali margin error selisihnya. Artinya 25 dikurangi dengan 2 kali margin error, 18 ditambah 2 kali margin error. Itu masih ketemu, masih irisan. Tapi ini kan istilahnya kan pertanyaan terbuka. Ketika dihadapkan face to face, angkanya kan sebetulnya hanya selisih 5% saja antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Artinya sebetulnya masih relatif berimbang. Sehingga pada akhirnya ini akan nanti ditentukan oleh bagaimana perkembangan dari elektabilitas masing-masing calon. Kalau sekarang faktanya memang sampai dengan survei kami bulan Januari, elektabilitasnya Pak Ganjar ini naik terus, konsisten. Sementara elektabilitasnya Pak Prabowo itu fluktuatif. Nah, salah satu yang pengen kami garis bawahi juga di sini, potensi elektabilitasnya Pak Prabowo itu kalau dari hitungan kami mempunyai hitungan tentang potensi, sebetulnya 23%. 23% ya, untuk potensi ya? Iya, sekarang faktanya 18%. Artinya apa? Artinya ada wilayah sekitar 4 atau 5% pemilih itu yang belum mampu di-capture oleh Pak Prabowo. Sebaliknya Pak Ganjar itu potensi elektabilitasnya berkebalikan. Dia sebetulnya ada di angka sekitar 18%. Faktanya sekarang dia di angka 25%. Artinya apa? Elektabilitasnya Pak Ganjar itu bukan Pak Ganjar ansih. Nah, di sini kita lalu bicara soal yang lebih sosiologis. Masyarakat itu memandang Ganjar sebagai siapa? Dia sebagai orang yang bisa mewakili spirit taruhlah nasionalisme dan bagaimana meneruskan Pak Jokowi. Nah, bukan Pak Ganjarnya ansih. Kalau ada orang lain mungkin orang lain. Karena faktanya potensinya hanya 18 tapi dia dapatnya 25. Dia bisa mengkonvert. Jadi orang-orang yang sebetulnya tidak tidak memilih Ganjar tapi memilih Ganjar. Karena potensinya dari strong voter terutama itu tidak memilih Ganjar. Potensi meneruskan Jokowi itu tadi ya. Betul. Jadi aspek-aspek yang lain daripada si personal itu sendiri. Gitu. Ini sama juga dengan Pak Anies. Pak Anies itu potensi elektabilitasnya 16%, tapi dia baru mencapai 13%. Sekarang 13, potensinya 16. Potensi masih bisa dinaikkan. Jadi ada hal-hal yang belum mampu dikerjakan, mungkin sosialisasi, mungkin program, mungkin mesin politik yang lain, di mana dia bisa mencapai pada titik optimum dari elektabilitas capres tersebut atau bakal capres kalau kita mau sebut semacam itu. Oke, saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, ketika memang ini kemungkinan potensi elektabilitas dari Mas Ganjar tadi 24% begitu, apakah itu juga menjadi pertimbangan begitu di internal PDI, khususnya Bu Mega yang nanti akan memutuskan, belum lagi mempertimbangkan terkait dengan Mbak Puan, bagaimana? Bang Andreas. Saya justru ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi gitu. 3 variabel tadi. 3 variabel. Saya kira itu yang tadi saya sampaikan di tadi ketika pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau memang betul gitu, artinya di dalam perjalanan pencalonan pilpres maupun termasuk di pilkada juga gitu. 3 variabel ini harus menjadi hal yang masuk di dalam hitungan gitu, bahwa ada variabel elektoral, komposisi, terus formasi kemudian formasi di situ, juga kontingensi gitu kan. Dan disitulah peran daripada para decision maker gitu. Dan di sini kita akan lihat gitu, who is or who are the decision maker gitu, atau the main decision maker di dalam proses ini gitu, yang akan menentukan bagaimana output daripada proses itu gitu. Nah, disinilah proses ini yang sedang berjalan gitu kan. Jadi saya kira apa yang kita lihat kan kalau tadi kan teman-teman baik di Gerindra sudah memutuskan, di PKB sudah memutuskan, juga teman-teman di partai yang lain juga sudah memutuskan. Tapi kan ini kan ketika proses ini berjalan dalam katakanlah kalau ada upaya
ada keinginan untuk melakukan kerjasama kan, ini kan akan bertemu gitu kan. Jadi variabel ini akan menjadi hitungan kemudian dipilah. Tapi gitu. yang paling dominan kira-kira menentukan Kita belum tahu, kita belum tahu. Tapi yang pasti kan ya semua ingin menang gitu, atau ikut menang gitu di dalam proses ini kan. Semua ingin menang gitu. Siapa sih mau mencalonkan untuk kalah gitu kan? Atau bagaimana ikut di dalam proses menangnya ini gitu. Nah, rational choice itu kan di situ gitu. Bagaimana pilihan partai politik itu kan pada dasarnya adalah ya memutuskan sesuatu yang seharusnya rasional gitu, dan rasional itu adalah untuk bagaimana memenangkan atau paling tidak ikut memenangkan di dalam proses itu gitu, gerbong kemenangan. Dan itulah yang berjalan selama ini gitu. Artinya ya yang kalau kita perhatikan baik itu di pilkada maupun di dalam pilpres gitu kan. Jadi ya apakah itu minggu depan, apakah itu bulan depan, ataukah ya nanti pada September ketika sebelum keputusan, ya itu saya katakan momentum itulah, politik itu adalah momentum gitu. Apakah ini juga kode-kode dari Bang Andreas minggu depan, bulan depan begitu, atau September begitu ya? Kenapa? Momentum itu juga akan menentukan gitu. Apakah ketika keputusan itu dibuat, dia akan terjadi akselerasi, dan kita berharap bahwa akselerasi itu akan terjadi gitu. Atau justru dia terjadi degradasi gitu. Atau stuck gitu. Kita tunggu momentum itu, begitu ya? Iya, karena momentum itu yang diharapkan akan menjadi akselerasi gitu. Pasti gitu. Ini yang juga ditunggu, karena partai-partai lain juga melihat juga nanti kira-kira siapa yang nanti akan diumumkan oleh Bu Mega. Saya nanti akan minta pendapat dari Mas Adi terkait dengan 3 variabel, kira-kira 3 variabel ini mana yang paling menentukan untuk pemenangan. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami kembali saat lagi.